Syarat-syarat taubat yang nasuhah itu, wahai saudaraku, yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita ulang lagi, ikhlas. Itu syarat yang pertama, karena tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah. Taubat itu adalah ibadah yang mulia. Syarat diterimanya taubat adalah ikhlas. Syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat itu. Tidak sah taubat seseorang tanpa meninggalkan maksiat itu. Saya mau taubat, tapi sedikit-sedikit dulu, Ustaz. Nggak mungkin. Taubat kok sedikit-sedikit. Sudah terbiasa, misalnya dia sudah terbiasa mabuk. Mau taubat sedikit-sedikit dulu. Biasanya bisa sekian botol, sekarang beberapa gelas dulu. Nggak bisa. Taubat, harus taubat secara totalitas. Dia biasa pacar-pacaran dengan lawan jenis, berkhulwat. Saya mau taubat tapi pelan-pelan, Ustaz, berangsur-angsur. Nggak bisa. Harus segera taubat, tinggalkan 100%, tinggalkan dosa itu. Itu caranya. Jadi syarat yang kedua harus meninggalkan maksiat yang dilakukan. Yang ketiga, mengakui dosa-dosa itu. Yang keempat, menyesalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Ada orang dia mengaku sudah bertaubat, tapi kemana-mana dia suka sekali bangga bercerita, saya ini mantan preman dulu nih. Kalau itu sudah biasa saya dulu. Bangga dia menceritakan itu. Itu sepele itu. Dulu saya itu kalau sehari itu bisa begini, bisa begitu. Ini kalau masih ada rasa bangga dengan taubat itu, dengan dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan, berarti dia belum menyesal. Tidak boleh ada kebanggaan kita dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebagai bukti bahwa kita menyesal. An-nadamu taubah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan itu adalah bentuk dari taubat. Syarat yang kelima, tekad untuk tidak mengulangi lagi. Tidak sah taubat tanpa bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Syarat yang keenam, mengembalikan hak-hak manusia. Apabila dosa kita terkait hak manusia, mencuri misalnya, merampas harta orang, merubah batas-batas tanah, maka taubatnya selain kepada Allah juga harus mengembalikan hak-hak manusia. Atau kita pernah menyakiti dia dengan lisan kita, menggibah dia, maka minta keriduan dia, karena itu hak dia. Atau kita pernah memukulnya, minta keriduan dia, dan begitu seterusnya. Kalau dosa itu terkait dengan hak manusia, harus minta kerelaannya atau dikembalikan haknya tersebut. Yang ketujuh, syaratnya haruslah taubat itu dilakukan di rentang waktu yang diterima taubat itu. Maksudnya rentang waktu diterima taubat itu selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit di barat. Mana? Terbit di barat. Selama matahari belum terbit di barat atau nyawa belum sampai di sini, maka apabila bertaubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hampir mati, sudah baru dia mau bertobat, tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Firaun. Firaun itu sudah tenggelam, sudah mau mati, baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Yunus, ya, tentang bahwa pernyataan penyesalan Firaun ini. Ini dia. Di ayat 90 Allah Subhanahu wa taala ceritakan, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa." Lalu kami seberangkan Bani Israel melintasi lautan itu, terbelah laut itu, sehingga Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberang, berjalan di dasar lautan itu, seperti dua gunung di kiri dan di kanan lautan itu. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu. Fir'aun dan bala tentara mengikuti dari belakang dengan penuh kebencian, kezaliman, aniaya, kepongahan dan keangkuhan. Lalu setelah
seluruh Bani Israel sampai ke daratan, Allah pertemukan kembali lautan itu. Lalu Allah katakan, hatta idza adrakahul gharaq, sehingga ketika dia sudah tenggelam, qala amant, Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sehingga tatkala dia sudah tenggelam, maka Fir'aun berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang diibadati melainkan Dia yang telah diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Islam, kata dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 91? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru engkau mau taubat, padahal sebelumnya engkau bermaksiat, engkau membangkang, engkau menentang, dan engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang membuat kerusakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir. Yugharghir itu suara yang ada di sini ketika orang sekarat, ada di leher, nyawanya sudah sampai di sini. Segeralah kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian bisa datang kapan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat atau agar bertaubat orang-orang yang bersalah di siang hari, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari agar bertaubat atau menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari selama matahari belum terbit dari baratnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu syarat-syarat taubat.